Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Harawan Dimas Jakaria selaku dosen mata kuliah media pembelajaran matematika, dan terlupa pula kepada teman-teman MTK 1 yang kami banggakan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Saya Falikil Isbah selaku moderator dari kelompok 4 akan memandu jalannya diskusi pada siang hari ini. Untuk mengawali diskusi, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya yaitu pemaparan materi dari kelompok 4. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husna Maimah dengan NIM T 2019-7023. Saya di sini akan membacakan materi yaitu perkalian. Definisi perkalian adalah perkalian yaitu penjumlahan pada angka yang secara berulang. Perkalian dasar menggunakan simbol buka kurung X tutup kurung pada penulisan kalimat matematika. Contohnya yaitu 2 dikali 3 bisa ditulis 2x3. 2x3 sama dengan 3 ditambah 3 sama dengan 3, atau 2x3 sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Sifat-sifat perkalian yaitu 1. Sifat komutatif. Sifat komutatif adalah operasi hitung terhadap dua bilangan yang memenuhi pertukaran letak antara bilangan sehingga menghasilkan hasil yang sama. Sifat ini dapat dirumuskan sebagai berikut. A kali B sama dengan B kali A sama dengan C. Yang artinya di mana A dan B dua bilangan yang dioperasikan dan C adalah hasil operasi hitung. Titik. Contohnya yaitu 3 kali 4 sama dengan 4 kali 3 sama dengan 12. 2. Yaitu sifat asosiatif. Sifat asosiatif adalah sifat pengelompokan. Artinya pada proses perkalian ini meskipun dikelompokkan dengan cara yang berbeda, hasilnya akan tetap sama. Sifat asosiatif pada perkalian dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu buka kurung A kali B tutup kurung kali C sama dengan A kali buka kurung B kali C tutup kurung. Contohnya buka kurung 2 kali 3 tutup kurung kali 4 sama dengan 2 kali buka kurung 3 kali 4 tutup kurung sama dengan 24. Yang ketiga, sifat distributif atau penyebaran. Sifat distributif adalah sifat operasi hitung dengan dua operasi hitung yang berbeda. Salah satu operasi hitung berfungsi sebagai operasi penyebaran dan operasi lainnya digunakan untuk menyebarkan bilangan yang dikelompokkan dalam tanda kurung. Titik. Sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan dapat dirumuskan sebagai berikut. A kali buka kurung B ditambah C tutup kurung sama dengan buka kurung A kali B tutup kurung ditambah buka kurung A kali C tutup kurung sama dengan D. Atau A kali buka kurung B minus C tutup kurung sama dengan A kali B minus dikurangi buka kurung A kali C tutup kurung sama dengan D. Contohnya 2 kali buka kurung 2 ditambah 3 tutup kurung sama dengan buka kurung 2 kali 3 tutup kurung ditambah buka kurung 2 kali 2 tutup kurung sama dengan 10. Yang keempat, yaitu sifat identitas. Sifat identitas adalah bilangan berapapun jika dilakukan dengan satu akan menghasilkan bilangan itu sendiri, yaitu rumusnya A kali 1 sama dengan A. Yang kelima, sifat nol.
Pada sifat ini, bilangan berapapun jika dikalikan dengan 0 adalah 0, yaitu A kali 0 sama dengan 0. Yang keenam, negasi, dirumuskan sebagai berikut. Minus 1 dikali A sama dengan minus A. Minus 1 dikali minus A sama dengan A. Contohnya, minus 1 dikali 3 sama dengan minus 3. Minus 2 dikali minus 4 sama dengan 8. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Afifah dengan NIMT 2019-7016. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat media papan pintar perkalian. Untuk alat dan bahan yaitu adalah kardus, gunting, korek, lem lilin, bolpen, penggaris, lem, staples, spidol warna, kertas HVS, botol aqua gelas, cutter, dan selotip bening. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tujuan dari membuat media papan pintar perkalian ini. Yaitu pertama, agar proses belajar mengajar yang sedang berlangsung dapat berjalan dengan tepat. Kemudian yang kedua, untuk mempermudah bagi guru atau pendidik dalam menyiapkan materi perkalian kepada anak didik. Yang ketiga, yaitu untuk mempermudah bagi anak didik dalam menyerap atau menerima serta memahami materi perkalian yang telah disampaikan oleh pendidik. Seperti itu. Kemudian yang keempat, yaitu untuk dapat mendorong keinginan anak didik untuk mengetahui lebih banyak dan mendalam tentang materi perkalian atau pesan yang disampaikan oleh pendidik. Kemudian yang terakhir, untuk menghindari salah pengertian atau salah paham antara anak didik yang satu dengan yang lainnya terhadap materi perkalian atau pesan yang disampaikan oleh pendidik. Nah, fungsi dari media papan pintar ini yaitu pertama, dapat memberikan pemikiran yang abstrak maupun yang konkret. Dua, dapat memberikan pengalaman yang sukar diperoleh dengan cara lain. Ketiga, mempertinggi perhatian siswa. Keempat, membangkitkan motivasi belajar peserta didik. Kelima, mengaktifkan respon peserta didik. Dan yang keenam, mengalahkan latihan yang serasi. Yang ketujuh, memberikan balikan dengan segera. Yang delapan, memberikan kejelasan, yakni klarifikasi. Yang kesembilan, memberikan rangsangan. Itu. Kemudian yang terakhir, memberikan motivasi belajar kepada siswa. Nah, langkah-langkah untuk membuat media pembelajaran papan pintar ini, yaitu pertama, kita lipat kardus pertama sehingga membentuk balok. Saya ada contohnya ya. Lipat kardus pertama sehingga membentuk balok. Kemudian rekatkan sisi kardus menggunakan lem lilin di pinggirnya itu. Setelah itu, aplikasikan selotip bening pada kedua bagian pinggir kardus. Intinya itu untuk menutupi lubang di pinggir itu. Kemudian yang kedua, potong kardus pada salah satu sisi membentuk kurung siku. Di salah satu sisi itu kita buat salah satu bentuk kurung siku. Ya Allah. Lipat potongan tersebut sehingga dibentuk. Aduh, maaf suaranya. Bentar. Apa ya? Kemudian buat lubang di sisi lainnya. Ini di sisi lainnya sebanyak 10 lubang. Kemudian pasang kertas sukun ke seluruh sisi kardus menggunakan lem atau stempel.
Step plus. Kemudian, rapikan bagian yang diiris berbentuk persegi panjang dan ke-10 lubang tadi jangan lupa dirapikan sehingga terbuka. 10 lubang tadi sama yang bisa buka tutup itu kita rapikan. Kan udah ketutup sama kertas sukun. Nah, kemudian lapisi kardus kedua menggunakan kertas sukun. Rekatkan dengan selotip bening. Jangan lupa sisakan sedikit bagian kardus tanpa lapisan kertas sukun. Tapi jika kertas sukunnya banyak, nggak apa-apa. Semuanya itu dilapisi, nggak apa-apa. Kemudian yang keenam, rekatkan kardus pertama dan kardus kedua menggunakan selotip bening. Bagian kardus kedua yang tidak dilapisi kertas sukun tadi ditaruh di bawah, sedang berada di atas. Ketujuh, buat tulisan papan kota ajaib perkalian, kelereng, dan soal di kertas menggunakan spidol warna. Nah, tulisan tadi kemudian ditempelkan pada kardus bagian atas untuk yang papan kota ajaib perkalian. Sedangkan tulisan kelereng sedangkan tulisan kelereng dan soal tempelkan pada cup. Buatlah tempat berbentuk kubus kecil tanpa tutup untuk tempat kertas bertulis angka. Yang di belakangnya sudah diberikan double tip, kemudian lapisi dengan kertas sukun. Nah, setelah itu kita rekatkan di samping kardus. Hiasi papan kota ajaib perkalian menggunakan kertas warna dan benang. Masalah hiasan itu tergantung. Tapi di sini kita pakai kertas warna dan benang. Terima kasih. Selanjutnya yaitu cara penggunaan media pembelajaran Papa Pintar Perkalian. 1. Peserta didik diminta untuk mengambil salah satu soal yang sudah disediakan oleh pendidik yang terdapat dalam gelas aqua. Setelah mengetahui isi soal yang harus dikerjakan, peserta didik diminta mengambil kertas yang sudah tersedia di kotak kecil. 3. Mengambil kertas yang bertuliskan angka tersebut sesuai dengan isi soal. Yang keempat, selanjutnya tempelkan kertas tersebut di papan yang sudah tersedia. Yang kelima, misal dalam soal bertuliskan 3 kali 2 berarti diminta mencari tulisan perkalian dari 3 kali 2 tersebut. Dan perlu diingat bahwa perkalian adalah penjumlahan berulang. 6. Kemudian ambil kelereng sesuai dengan perintah dan masukkan ke dalam lubang yang telah disediakan. Misal 3 kali 2, berarti duanya dijumlahkan sebanyak 3 kali. Jika masukkan kelereng ke dalam 3 lubang yang mana setiap lubang berisikan 2 kelereng. Yang ketujuh, selanjutnya ambil kelereng yang sudah dimasukkan ke dalam lubang melalui celah yang sudah disediakan. Kemudian, hitung ada berapa kelereng yang terdapat pada papan pintar tersebut. Selanjutnya, ambil kertas yang sudah disediakan di kotak kecil lalu tuliskan hasil dari perkalian tersebut, kemudian cantumkan di papan pintar.
Selanjutnya saya akan diambil alih oleh moderator. Terima kasih kepada pemateri. Sebelumnya, eh, maaf Bapak, ada sebagian dari kelompok kami yang belum bisa masuk, Pak. Tidak bisa masuk. Siapa itu? Dewi Agustini sama Samrotul Ilmiah. Karena alatnya itu ada di Samrotul Ilmiah, Pak. Oh ya, coba sebentar. Sudah kayaknya itu ya. Iya, sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, silakan. Selanjutnya yaitu pemaparan materi atau penjelasan cara menggunakan alatnya dari Saudari Samratul Ilmiah. Dipersilahkan. Selanjutnya ialah cara penggunaan media pembelajaran papan pintar perkalian. Untuk medianya ada di Bak Samrotul Ilmiah.
Sudah tersambung ilmiahnya. Halo? Sudah Pak, mungkin sinyalnya Pak. Oh ya. Pertama, peserta didik diminta untuk mengambil salah satu soal yang sudah disediakan oleh pendidik yang terdapat di dalam gelas aqua. Pertama, peserta didik diminta untuk mengambil salah satu soal yang ada di dalam gelas aqua. Lalu kertas tersebut dibuka dan muncul angka 6 kali 2. Selanjutnya,
Peserta didik diminta untuk mengambil angka 6 dan angka 2 di kelas Aqua selanjutnya. Selanjutnya, tempel kertas tersebut yang menunjukkan angka 6 dan angka 2. Kemudian, peserta didik mengambil kelereng dan meletakkannya di 6 kotak. Dan setiap kotak terdiri dari 2 kelereng. Selanjutnya, ambil kelereng di dalam kotak yang sudah disediakan. Lalu peserta didik menghitungnya. Dan hasilnya ada 12. Kemudian peserta didik diminta untuk mencantumkan hasil yang sudah ditemukan. Terima kasih kepada pemateri yang telah menjelaskan. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada audien yang ingin bertanya, dipersilahkan.
Mbak, moderator, Iya, kenapa? itu tadi buat tanda yang di atas papannya tuh yang pakai kertas, itu ditempel pakai lem. Iya, Yang 6 kali 2 dan seterusnya itu misalkan ya, itu pakai lem semua. iya. Oh, iya ya. Misalkan nih Mbak, itu tidak direkatkan sama lem, ya apa? Soalnya kan biasanya itu kan nanti persoal kan berubah ya Mbak. Berarti kan nanti nyisa itu sisa dari lemnya. Jadi kan nggak kelihatan bagus lagi misalkan dicopot. Ya, terima kasih Mbak Ilmia atas sanggahnya. Sebenarnya sih terserah mau pakai lem atau pakai yang lainnya bisa, atau pakai double tip juga bisa, sesuai dengan eh, selera masing-masing. Baik Kalau Mbak. menurut penyaji, yang terbaik menggunakan apa? Double tape, Pak. Kemarin kita mau pakai double tape, berhubung double tape-nya gak ada, jadi terpaksa pakai lem. Tapi di petunjuk pembuatannya pakai double tape ya? Iya, Di petunjuknya tadi, petunjuk pembuatan medianya. Halo? Halo? Halo kelompok 4. Iya Pak, sebenarnya lebih enak pakai double tip berhubung lagi udah ada double tipnya, jadi ganti sama glukol Bapak. Iya, maksudnya di petunjuk pembuatan yang dibuat oleh kelompok 4 itu pakai double tape apa pakai lem? pakai lem, Pak. Iya. Padahal harusnya menurut kelompok 4 pakai double tape kan? Iya, Pak. Berarti nanti kalau ada yang mau membuat membuat misalnya membuat media ini orang lain, nanti ngikutin pakai lem dong malah. Padahal katanya kelompok 4 bagusan pakai double tape. Bisa dimengertikan ya? Halo? Bisa, Pak. Ya artinya di petunjuk pembuatan jangan pakai yang ada. Maksudnya yang menurut kelompok 4 harusnya yang bagus itu apa? Kan harusnya dicantumkan gitu. Halo kelompok 4, ini kok anteng sekali kelompok 4-nya. Iya Bapak, maaf lupa buat mencantumkan double tipnya. Iya, maksudnya gitu ya. Itu kan pakai lem itu kan karena kelompok 4 lagi nggak punya double tip kan gitu. Artinya idealnya kan makainya double tip. Kalau idealnya makainya double tip ya dicantumkannya di petunjuk pembuatan medianya gunakan double tip. Ya, silakan dilanjut dulu. Oke Bapak. Yang lain mungkin ada yang tanya atau ada sanggahan. Untuk sekedar saran ya, mungkin bisa menggunakan stick note
kan nanti itu bisa dilepas, bisa diganti gitu kan, kalau misal ganti soal gitu. Jadi nanti itu tidak berbekas. Kalau misal pakai double tip itu biasanya juga eh, takutnya itu sobek gitu. Jadi berbekas. Jadi kalau sekedar saran, saran dari saya itu pakai stick note yang besar itu. Kasih. Terima kasih, Mbak Listin. Mungkin yang lain. Tanggapannya gimana ya kelompok 4? Ditanggapi dulu sarannya. Halo, kelompok 4. Kelompok 4, halo. Halo, halo. Iya, mohon maaf Bapak, ini terkendala sinyal, jadi suaranya tadi putus-putus. Oh ya, silakan ditanggapi dulu sarannya tadi. Untuk Mbak Listin, mungkin bisa diulang sarannya. Untuk penjelasan dari pemateri tadi kan bisa menggunakan lem atau double tip. Nah, eh, saran dari saya lebih baik menggunakan stick note. Jadi kalau misal kan tadi menurutnya kelompok 4 itu yang lebih baik itu pakai double tip. Nah, kalau misal pakai double tip itu biasanya itu kalau dicopot atau ganti soal itu berbekas gitu. Kalau apa ya? Terlalu narik itu, ditarik gitu langsung berbekas biasanya. Nah, kalau pakai stick note itu kan tidak berbekas. Jadi saran saya pakai stick note gitu. Baik, terima kasih untuk saran dari Mbak Listin. Tapi gini ya Mbak ya, kalau seandainya pakai stick note itu kan angkanya itu apa ya, dipilih seperti itu. Nanti kalau pakai stick note itu nanti rekatnya semua pas gitu. Kan itu diambil dari kotak sebelah di pinggir itu. Seperti itu. Jadi kesulitan untuk memilih kalau pakai stick note seperti itu, Mbak. Terima kasih. Boleh menambahkan moderator? Boleh, boleh. Misalkan untuk angka itu ditempel pakai apa tuh tuspin ya kalau nggak salah kayak gitu kayaknya lebih baik sih soalnya saya sendiri tuh ini pakai kardus kan ya Mbak ya. Iya, Mbak. Nah ya saya tuh di rumah ada itu mading itu kan pakai
kardus juga itu saya tempelinnya nggak pakai tuspin sih, karena saya nggak ada tuspin, saya pakaiin jarum pentul. Tapi lebih efektif sebenarnya kalau pakai tuspin itu, Mbak. Jadi kan walaupun dilepas bolak-balik itu juga kan nggak nyisa. Mungkin bisa dicoba gitu. Soalnya kalau pakai double tip juga itu juga tetap ada sisa nanti. Double tip itu kan tetap nempel dua-duanya ya. Justru lebih sulit kayaknya mau dicopotnya. Terima kasih. Baik, untuk saran dari Mbak Ilmiah, kalau dipertimbangkan, saya rasa untuk saran apa deh namanya, tuspin, iya itu bisa kami apa ya, masukkan ke salah satu bahan, karena itu menurut kami itu ya bagus daripada double tip seperti itu. Izin menambahkan pemateri. Iya, silahkan. Mungkin melihat dari apa sarannya Mbak Listin sama Ilmiah tadi, itu kan masalah penempelan. Nah, kalau dari saya mungkin caranya dari bahan yang dibuat untuk angka-angkanya itu mungkin bisa diganti. Kalau misal pakai kertas, mau pakai pin, mau pakai lem, mau pakai double tip, itu nantinya juga kesannya nggak bisa bertahan lama, karena kan ini kan juga dibuat untuk apa ya, beberapa kali gitu untuk dimasukkan di dalam kotaknya itu kan. Nah, mungkin bisa pakai styrofoam, itu kan nanti styrofoamnya bisa ditempeli angka ataupun apa. Nah, nanti itu styrofoam untuk penempelan di papanya itu bisa pakai pin yang ada di mading gitu. Cukup dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk saran dari Mbak Silvi. Itu sangat bagus. Ya, karena kan benar jika apa ya, alat ini untuk dalam jangka panjang, kita bisa pakai itu apa? Styrofoam. Ya, seperti itu. Nah, kan ini kami pakai alat seadanya, jadi pakai kertas. Tapi karena masukan dari Mbak Silvi itu sangat membantu, ya saya apa ya, kelompok kami bakal memasukkan itu pada panduan buku apa sih pembuatannya. Terima kasih. Terima kasih atas saran dan sanggahan dari pemateri maupun dari audien. Mungkin ada lagi yang ditanyakan atau ada saran? Saran ya, boleh. Monggo, monggo. Daripada styrofoam itu kan agak mahal ya, mendingan di laminating aja. Jadi dalam satu kertas dibuat angka 1 sampai 9, di laminating, terus dipotong-potong. Itu kan lebih hemat. Cukup, terima kasih.
paham nggak? Bisa diulang, Pak? Jadi kan Pak tadi Andi. tadi kan disuruh buat pakai styrofoam. Styrofoam itu kan agak mahal, daripada styrofoam mendingan di print aja, di print. Dalam satu kertas itu dibuat angka 1 sampai 9. Nanti dilaminating gitu, terus dipotong-potong. Itu kan tahan air sama hemat juga, sama hemat biaya. Angkanya itu loh. Hei, oh, kirain. Sudah cukup. Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih untuk saran dari dari Mas Diva. Itu untuk kalau seandainya menggunakan liminating, angkanya itu di liminating, itu mempersulit siswa seperti itu. Kan ini untuk anak SD ya. Yaitu kayak lebih sulit mereka membuat kudu kayak di liminating seperti itu. Untuk styrofoam itu memang sedikit mahal, tapi kan mudah didapat ya. Kayak styrofoam itu kayak gabus kan, mungkin bisa pakai gabus-gabus di rumah gitu. Gak tahu soalnya saya styrofoam itu apa. Terima kasih. Saya ingin bertanya materi. Iya, silahkan Mbak. Jadi gini, untuk mau bertanya ya, untuk angka apa itu hanya untuk perkalian saja ataupun bisa diganti yang lain? Itu pertanyaan yang pertama. Terus, kalaupun misal ada soal lebih dari 10 gitu, semisal berapa ya? 5 dikali 100 gitu emang bisa? Apa memang hanya menyediakan 1 sampai 10 begitu? Cukup. Kan dalam SD itu kan bukan hanya belajar tentang 1 sampai 10 aja gitu. Bahkan ratusan itu kan juga sudah diajarkan di SD. Mungkin pemateri bisa menjawab. Terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Silvi. Menurut kelompok kami,
media ini hanya untuk perkalian, dan untuk perkalian sampai 100 tidak bisa dengan media ini. Mungkin dengan ada media yang lainnya. Terima kasih. Oh, berarti alat ini hanya untuk media ini hanya untuk menghitung perkalian saja begitu. Perkalian 1 sampai 10 gitu. Iya, sampai puluhan. Walah, mungkin gini ya, sekedar saran dari saya. Ini kan alat media ini kan juga bukan apa ya? Kalau menurut saya bukan bisa untuk perkalian aja gitu. Mungkin dari pembilangnya itu apa? Apa itu tandanya itu kan juga bisa diganti. Nah, itu kan bisa diganti-ganti. Jadi bisa disediakan pengurangan, tambah, pembagi ataupun perkalian gitu. Itu saran dari saya untuk terserah pemateri, terserah kelompok 4. Gimana, Mbak Silvi? Bisa diulangi? Kan tadi kan hanya digunakan untuk perkalian. Nah, perkalian di tandanya itu kan juga pakai kertas. Nah, saran dari saya, media ini juga bisa digunakan selain perkalian. Mungkin bisa ditambahkan penjumlahan, pengurangan, pembagian, ataupun perkalian. Nah, nanti disediakan apa itu beda apa bentuk-bentuknya gitu loh. Nanti kalau misal membahas tentang penjumlahan, nanti tandanya diganti penjumlahan. Begitu dari saya. Karena media ini kan bisa wawasannya lebih luas gitu loh. Cukup. Baik, terima kasih Mbak Silvi. Ya, itu sangat bagus sekali. Tapi yang tidak mendukung itu alatnya itu, yang untuk menghitungnya itu yang sulit. Kan di situ ada bolongan-bolongan di atasnya itu ada bolongan-bolongan itu yang bisa membantu siswa untuk menghitung perkalian itu, seperti itu. Kalau penjumlahan apa bisa ya? Sepertinya sulit karena itu hanya untuk perkalian seperti itu, Mbak. Jadi gini Mbak Silvi, sebenarnya itu perkalian bisa, penjumlahan juga bisa, tetapi perihal masalah pengurangan, pembagian itu tidak bisa karena kan kita untuk penjumlahan atau perkalian kita kan meletakkan kelereng di dalam lubang tersebut kan, itu kan ada 10 lubang. Nah, ketika kita sudah meletakkan kelereng ke dalam lubang, itu nanti ada tempatnya tersendiri. Misal nih ya, 2 ditambah 3, seperti itu ya. Misal dalam operasi penjumlahan, 2 ditambah 3. Kita meletakkan kelereng 2 dan kelereng 3. Jadi nanti tuh yang 5 kelereng itu langsung apa ya ke kotak yang sudah tersedia gitu. Oh, ya 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 ya. Ya mungkin penjumlahannya juga bisa diaplikasikan gitu. Cukup. Iya, tetapi untuk pengurangan dan pembagian sepertinya tidak bisa. Iya. Cukup pemateri pertanyaan dari saya. Ya, terima kasih Mbak Silvi. Mungkin ada lagi